Selamat malam kepada seluruh pemirsa ACPN dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini tentunya kita bersukacita karena kasih karunia Tuhan kita dapat kembali untuk mengikuti acara siaran live dalam acara kesehatan Anda pada malam hari ini. Pada malam hari ini selama mungkin 6 bulan ke depan kita akan mengikuti sebuah seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Ruben Supit ya. Dalam setiap bulannya akan diadakan setiap minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga selama 6 bulan ke depan. Pada malam hari ini acaranya adalah acara live, tapi kita juga akan tetap mengadakan siaran ulang. Ya. Mungkin akan diadakan juga ruangan tanya jawab kepada setiap pemirsa yang mau memberikan pertanyaan, juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS ke nomor ke nomor 0811924226 ya, untuk mengadakan SMS konsultasi kepada materi yang dibawakan sepanjang seminar untuk 6 bulan ke depan. Untuk waktu dan tempat, kami akan persilakan Dr. Ruben untuk membawakan seminar pada malam hari ini. Selamat malam para pemirsa yang kami cintai dimanapun Anda berada pada malam hari ini untuk mendengarkan akan hal yang luar biasa, yaitu bahwa Anda bisa merevitalisasi diri Anda untuk mengubah menjadi satu bentuk atau keadaan yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan inilah program kita yang kita akan ikuti mulai malam hari ini dan selama 3 minggu dalam sebulan, selama 6 bulan, mulai Juni sampai November 2013 ini, sehingga kita akan bisa melalui 6 langkah yang sangat luar biasa. Dan sebelumnya kita ingin menyanyikan satu buah lagu untuk memberikan kita inspirasi, dan judulnya adalah Mars Kesehatan. Ya. Kesehatan sangat berharga dan harus dijaga. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Berolahraga setiap hari, cukup beristirahat. Minum air jernih 8 gelas, makanlah yang bergizi. Hindarilah minuman keras dan narkoba. Kesehatan modal untuk capai cita-cita. Kesehatan sangat berharga dan harus dijaga. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Berolahraga setiap hari, cukup beristirahat. Minum air jernih 8 gelas, makanlah yang bergizi. Hindarkanlah minuman keras, rokok dan narkoba. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Ya, benar sekali. Dengan modal kesehatan, yaitu seluruh tubuh dan hidup kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik sehat secara fisik, yaitu tubuh ini, dari sistem organ, jaringan, sel, sampai biomolekulernya tidak ada dalam keadaan yang rusak, melainkan utuh, balanse, harmonis. Dan kemudian level kedua adalah karena tubuh ini memiliki satu organ yang namanya sistem saraf pusat atau otak, maka fungsi mental dan juga emosional, yaitu berpikir dan berperasaan, itu adalah level mensana in corpore sano. Jiwa yang sehat itu pasti berada di dalam tubuh yang sehat. Dan pikiran dan jiwa, perasaan yang sehat akan membentuk, yaitu level ketiga, kerohanian, hubungan dengan Yang Maha Kuasa dan aspek-aspek rohani. Kemudian
Kemudian sosial, yaitu pergaulan dengan sesama, aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan segala urusan-urusan manusia. Dan ini membentuk suatu keadaan yang namanya holistik, di mana manusia itu adalah suatu makhluk yang utuh dan terdiri atas seluruh aspek ini, dan dia harus berada dalam keutuhan pribadi, keluarga, masyarakat, dunia, dan dia adalah bagian dari alam semesta. Sangat kita luar biasa. Oleh sebab itu kita menganjurkan kepada kita semua untuk melalui 6 langkah mempelajari bagaimana manusia ini atau diri kita ini bisa memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang cerdas, perasaan yang positif dan senang, rohaninya harus suci, sosialnya harus serasi dalam pergaulan dengan siapapun juga, dan ekonominya perlu juga sejahtera, kantongnya, dompetnya juga harus berada dalam keadaan yang optimal. Kemudian budaya, kita nikmati dan lestarikan budaya sesuai daerah, asal usul bangsa kita, suku kita. Itu pun keanekaragaman daripada warna, seni, lagu-lagu, bahasa menambahkan kepada keindahan daripada kebinekaan variasi daripada hidup manusia. Dan urusan-urusan manusia ini, semua yang kita laksanakan itu harusnya dalam keadaan sukses atau mencapai suatu keberhasilan sesuai dengan definisi sukses, pencapaian prestasi yang diemban oleh setiap orang. Jadi inilah merupakan tantangan selama 6 bulan ke depan, yaitu bagaimana saudara bisa merubah fisik tubuh, kelakuan, pikiran, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau saudara-saudara ada yang menderita penyakit-penyakit, baik yang ringan, berlebih yang berat, diabetes, hipertensi, obesitas, cancer, alergi, dan berbagai macam tantangan-tantangan yang bertahun-tahun mungkin sudah diusahakan, tapi mungkin kurang bisa mencapai keberhasilan. Siapa tahu kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan, kita membuat tujuan, kita membuat langkah, kita melaksanakannya. Siapa tahu dalam 6 bulan, sedikit banyak berapa persen, mungkin 100%, mungkin 90%, mungkin setengahnya tercapai, tapi adalah baik untuk membuat tujuan-tujuan yang mulia dan membuat strategi langkah-langkah apa yang kita bisa buat, dan semoga alam semesta Tuhan akan memberikan kepada kita. Oleh sebab itu kita mempunyai topik-topik yang istimewa, dan pada malam hari ini kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu mengenal alam semesta dan kemanusiaan ini dengan topik manusia paripurna di alam sempurna Tuhan. Jadi kita akan melihat bahwa ada yang namanya rencana desain asli Tuhan, Master's Original Design Plan, yang menciptakan suatu rekayasa hidup manusia atau Human Life Engineering. Dan tentunya ini bukan dari pabrik, dari negara manapun di atas dunia ini, tetapi ini adalah produksi istimewa daripada Khalik kita, Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita hidup di satu alam semesta, dan hanya ada satu alam semesta. Di seluruh alam semesta ini tidak ada 2 alam semesta, hanya ada satu, suatu kawasan yang tak berbatas, tak bertepi, yang senantiasa ada, abadi. Dan ada yang mengatakan alam semesta itu mengembang dan mengembang. Tahu? Tapi apa yang kita tahu adalah yang diungkapkan kepada kita, bahwa alam semesta ini awalnya kosong, tapi tidak kosong. Ada unsur zat pribadi yang merupakan keabadian itu sendiri, kebenaran itu sendiri, ilmu itu sendiri, kasih itu sendiri, yang bukan dia ciptakan, tapi memang adalah dia sendiri, karakter daripada dia. Dan kita memanggil dia Tuhan dengan berbagai panggilan. Allah, Yehova, Shangdi, Kien, Sang Yang Widi, Popo Wananatas, Yehova Debata,
banyak nama-namanya sesuai versi masing-masing, tapi hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, hanya ada satu alam semesta, dan hanya ada satu unsur awal asli hakiki yang menciptakan semuanya. Dan saudaraku yang kekasih, di alam semesta ini muncullah dua perkara. Pertama adalah realita. Apa itu realita? Itu adalah materi fisik yang betul-betul ada, orang, tempat, keadaan, dan kejadian historis yang betul-betul terjadi. Seperti pada malam hari ini, Anda berada di sana, saya berada di sini. Dan peristiwa ini adalah kita sedang menyiarkan, sedang berbicara, Anda sedang mendengarkan. Ini adalah suatu realita. Dan hal yang kedua di alam semesta ini adalah yang disebut informasi. Apakah informasi? Informasi adalah deskripsi mengenai realita, keterangan mengenai realita. Informasi bukan realita, dia adalah abstrak. Dia itu merupakan keterangan, info-info. Tapi informasi ini pun di alam semesta terbagi dua, yaitu pertama yang disebut kebenaran dan yang kedua disebut tidak benar atau penyesatan. Informasi yang disebut kebenaran atau benar itu adalah informasi yang menerangkan realita dengan tepat dan sesuai. Sedangkan penyesatan adalah keterangan mengenai realita tapi tidak sesuai, tidak benar. Contohnya, pada malam hari ini saya tidak berada di sini, saya berada di Amerika, dan itu adalah kebohongan. Itu tidak benar. Saya berada di Jakarta, di studio lantai 5, dan sedang berbicara pada saat ini. Dan saya adalah Ruben Supit, saya bukan Andre, tapi dia adalah luar biasa. Ini adalah yang kita pelajari pada saat ini. Dan yang berikut kita akan melihat lagi di layar kita bahwa kebenaran ini terbagi lagi atas dua. Apa itu? Mari kita lihat. Kebenaran itu terdiri dari dua hal, kebenaran imaniah dan kebenaran ilmiah. Dua informasi yang bisa dipercaya, yaitu imaniah dan ilmiah. Iman adalah kebenaran yang turun langsung dari Tuhan yang disebut wahyu ilahi, firman yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Kemudian kita membaca buku suci kita, tulisan-tulisan itu adalah iman, itu adalah agama. Kita diajarkan firman Tuhan, pesan-pesan ilahi. Dan yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini adalah juga dari Tuhan, tapi tidak secara langsung diturunkan kepada kita. Ilmu pengetahuan adalah hasil daripada penyelidikan ilmiah manusia yang melihat keadaan alam, fenomena-fenomena di alam, dan kemudian mereka bisa melangsungkan hal tersebut. Oleh sebab itu di alam semesta ini ada realita informasi yang terbagi atas kebenaran dan penyesatan, dan kebenaran ini terbagi atas imaniah dan ilmiah. Jadi saudaraku yang kekasih, kita adalah umat agama yang ilmiah, atau kita pun adalah ilmuwan yang beragama. Kedua-duanya ini akan bersama-sama dengan kita. Kita mempunyai moto sebagai umat yang beragama bahwa Tuhan bersabda, aku percaya itu cukup bagiku. Dan adalah unsur yang utama. Bukti bagus, tetapi itu nomor dua, itu datang kemudian. Saya mempunyai keyakinan bahwa kenyataan akan membuktikan wahyu itu benar dan bisa dipercaya. Kalau tidak, wahyu saya ini kurang benar. Dan tentunya saya menjadi orang yang ragu-ragu. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kita harus yakin pada apa yang disampaikan oleh iman kita. Kemudian yang berikutnya adalah moto daripada seorang ilmuwan atau saintis adalah bukti dulu, baru percaya. Ujilah segala sesuatu. Jadi bukti dulu adalah unsur utama. Iman memang bagus, tapi dia datang kemudian. Dan saya menjadi yakin setelah berbukti. Apakah pilihan kita? Kita mempercayai kepada wahyu ilahi dan hubungan ilmu yang benar. Keduanya adalah asal dari Tuhan melalui firman dan yang lain melalui alam. Maka kita adalah umat yang ilmiah dan umat yang beragama. Kami menaruh iman kepada wahyu ilahi. Ini yang pertama.
kebenaran ilmu yang benar akan mendukung. Oleh sebab itu, kita akan bergerak maju sebelum temuan ilmiah. Maka firman Tuhan itu kita utamakan. Kemudian kita coba melihat kepada rekayasa mobil. Ada pelajaran-pelajaran daripada rekayasa mobil ini yang bisa kita paralelkan dengan penciptaan manusia. Pembuat mobil itu adalah unsur awal sebelum ada mobil. Kemudian proses mencipta. Kemudian setelah dicipta, hadir dan dirawat. Dan akhirnya kalau rusak, memperbaiki mobil. Demikian juga dengan rekayasa manusia atau human life engineering. Si pembuat manusia ini mencipta, merawat, dan memperbaiki manusia miliknya. Dan inilah desain asli daripada Sang Pencipta. Kita semua mengetahui bersama bahwa Tuhan mempunyai suatu visi untuk suatu dunia yang sempurna, di mana manusia utuh berada di lingkungan yang sempurna. Arsitek alam semesta sudah mencipta, memelihara, dan dia juga akan memulihkan. Dan kita akan mempelajari bagaimana hal ini bisa terjadi melalui dua informasi, yaitu iman dan ilmu pengetahuan. Di dalam sekolah kita diajar evolusi, bahwa manusia itu berasal dari monyet dan seterusnya. Di gereja atau di tempat ibadah kita diajarkan bahwa kita adalah turunan daripada Adam dan Hawa. Kita adalah ciptaan Tuhan. Yang mana yang benar? Kita adalah turunan monyet atau kita adalah keturunan daripada manusia yang pertama, yaitu nenek moyang kita Adam. Tentunya kita memegang firman, yaitu bahwa kita itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu kesimpulannya adalah bahwa kalau kita memegang akan wahyu ilahi, informasi yang benar, bahwa Tuhan Sang Pencipta mencipta, memelihara, dan memulihkan. Kalau kita melihat sebuah mobil, ini adalah suatu ciptaan yang istimewa, dan dia tidak terjadi begitu saja melalui automobil engineering. Demikian juga kalau kita melihat manusia, laki-laki dan perempuan, itu adalah ciptaan yang istimewa, dan itu pun terjadi bukan walau-walau, tapi melalui satu proses yang indah yang namanya human life engineering. Oleh sebab itu, konsep yang kita akan pegang selama seminar-seminar ini adalah bahwa ada pencipta, ada penciptaan, ada pemeliharaan, dan ada pemulihan. Ini adalah 4 konsep dasar yang kita akan pegang. Dan marilah kita melihat akan automobil engineering, bagaimana sebuah mobil itu bisa hadir dengan indahnya. Di mobil Avanza yang bagian dalamnya sangat indah sekali, luarnya juga demikian, dan segala bagian-bagiannya itu sudah dirancang hadir untuk kita nikmati, dan kita harus rawat dan kita perbaiki bila mana terjadi kerusakan. Kita ingin bertanya satu pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah mobil itu hadir spontan tanpa penciptaan? Kita hanya ambil karet, logam, dan plastik, masukkan ke dalam satu tong besar, kocok selama sejuta tahun. Setelah itu keluar mobil Avanza. Tidak mungkin. Tanpa ada intelijensi atau pikiran, harus ada yang menciptanya, harus ada rancangan. Penciptaan itu selalu 2 macam. Pertama diciptakan di dalam konsep, dan yang kedua penciptaan di dalam akal budi, dan kemudian diciptakan dalam realita. Dan mari kita melihat bahwa unsur yang pertama adalah penciptanya. Ini adalah gambar daripada seorang pencipta mobil dari pabrik Toyota. Mari kita lihat gambarnya. Nick Hokios, dia telah merancang akan banyak mobil-mobil Toyota, dan mobil-mobil Toyota tidak berkeliaran di seluruh dunia tanpa ada penciptaannya. Kemudian kedua, kita melihat bahwa pencipta itu mulai menggambar seperti anak SD dengan kreyon-kreyon, tapi kemudian dia menggambarkannya masuk ke dalam komputer. Setelah itu dipresentasikan kepada dewan direksi yang memeriksanya, dan kalau mereka menyetujuinya, mereka memberi perintah silakan membuat.
maka insinyur-insinyur, desainer-desainer membuat model dari tanah liat, dan kemudian inilah kelihatan begitu indah dari Walter de Silva dengan mobil Audi-nya, dan kemudian mereka membuat prototip yang ukuran sesungguhnya, walaupun ini masih percontohan, belum kan yang diproduksi. Ini akan membentuk seluruh bagian-bagiannya. Peter Piper adalah pencipta pendesainer dari Mercedes yang terkenal. Dan kemudian dalam proses penciptaan ini dibuatlah komponen-komponennya, setiap skru, setiap mur, setiap bagian yang kemudian dipasang, dirakit bersama-sama dalam suatu ban berjalan, yang kemudian dipasang pintu-pintunya. Setelah itu dia dicat dan dikeringkan di dalam satu ruangan dengan lampu-lampu, dan setelah itu dia melalui satu kali lagi pemeriksaan, seluruhnya sudah baik, tapi harus di quality check. Kalau dia ada kecacatan, maka mobil itu disingkirkan untuk dibuat kembali, dan tidak ada yang tidak sempurna kalau dia berjalan. Dan akhirnya terjadilah peristiwa yang sangat mengembirakan, yaitu kelahiran daripada mobil yang pertama. Saya bertanya kepada satu insinyur dari Toyota Jepang, jika naik pesawat dari Jakarta ke Medan pada waktu itu, dia mau ke Danau Toba. Dan saya tanya, Pak, ada kerja di Toyota Jepang, berapa lama untuk menciptakan sebuah mobil dari konsep sampai dia menjadi mobil yang siap untuk dipakai? Oh, akan waktu 2 atau 3 tahun. Dan setelah itu mobil itu ditransport ke seluruh dunia dan landing ke showroom. Kemudian dia akan dibeli oleh keluarga ini yang suka mobil ini dan ibu ini yang suka mobil ini, dan begitu indah desainnya. Setelah itu mobil itu harus dirawat, maka dia harus dipelihara. Ada buku pedomannya, harus dimandikan setiap waktu, ada pengecekan dari atas sampai ke bawah, dan kemudian dia harus divacuum, dibersihkan, dan kemudian digosok tapi di politur, dipakai lilin supaya dia baik, dan ditaruh di dalam garasi yang tepat. Kemudian kalaupun dia dipakai off-road, harus hati-hati supaya dia tidak rusak. Dan bahan bakar tidak bisa memakai sembarangan dan mahal, harus menggunakan bensin premium atau Pertamax atau solar, biosolar, dan bisa Sprite dan lain sebagainya. Dan proses yang keempat adalah pemulihan. Terjadilah proses penuaan, degenerasi peralatan, aus, dan ditabrak. Jika kita melihat hal-hal gambar yang luar biasa, mobil itu hancur. Apakah dia bisa kembali normal, utuh seperti sedia kala? Bisa, bila mana dia dibawa ke bengkel yang baik. Tentu kita juga sudah melihat mobil yang mogok, bensin campur dorong, dan inilah ambulans daripada mobil itu, yaitu mobil derek. Dan kita mengetahui akan rumah sakit daripada mobil, yaitu bengkel. Dan kemudian ada dokter mobil, yaitu montir. Dan kita melihat bahwa ada mobil yang sudah tua tapi masih muda, masih lancar. Tapi ada mobil yang masih muda, belum 1 tahun, tapi sudah tua, sudah rematik, sudah batuk-batuk. Dan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyembuhan adalah memilih bengkel dan montir yang terbaik. Sekarang kalau kita berbicara mengenai manusia, tubuh manusia, hidup manusia, kalau mobil-mobil adalah dari penciptanya, maka pencipta manusia adalah Tuhan. Maka kita harus pergi kepada Tuhan, kita harus kenal Tuhan, bahkan masuk ke pikiran Tuhan untuk tahu kita makan apa, minum apa, pikir apa yang seharusnya, apa yang idealnya. Tidak boleh tanya sama orang-orang berilmu, tapi mereka juga bukan pencipta. Mereka mungkin tahu ilmu penciptaan. Dan kalau mereka mengetahui ilmu penciptaan yang benar, maka mereka bisa berbicara mengenai bagaimana untuk memelihara dan bahkan memperbaiki. Kita akan lihat melalui slide berikut ini. Jadi kita melihat bahwa Tuhan mencipta dan memelihara dan memulihkan. Dan sekarang ini ada Tuhan, ada proses penciptaan, ada proses pemeliharaan, dan ada proses perbaikan pemulihan.
Maka kita ini dicipta, dirawat, dan dipulihkan untuk lestari abadi. Kita bukan untuk sakit, menderita, dan meninggal dunia. Itu bukan rencana yang aslinya. Kita harus berkualitas selama-lamanya, seutuh-utuhnya, balas dan harmoni. Tapi kenapa terjadi sakit penyakit? Di pembicaraan yang berikutnya kita akan lebih banyak membahas mengenai hal ini. Pada pembicaraan kali ini kita akan memahami mengenai pencipta dari manusia yang berkualitas itu adalah Tuhan, dan penciptaan daripada manusia yang berkualitas itu melalui suatu proses, dan perawatan manusia itu juga agar dia tetap berkualitas. Ada stroberi, ada beras, ada perlindungan dan lain sebagainya. Nah, untuk memulihkan manusia juga agar tetap berkualitas, ada juga sarana-sarananya. Oleh sebab itu kita akan mempelajari bagaimana cara Allah untuk kita sehat dan optimal. Kita buka Alkitab untuk melihat suatu taman yang istimewa, yaitu kawasan ideal manusia yang disebut Taman Firdaus atau Taman Eden. Sesungguhnya ini adalah Taman Impian Jaya Tuhan. Kalau di Jakarta ada Taman Impian Jaya Ancol, tetapi di dunia yang awal sekali, Firdaus atau Eden, ada Taman Impian Jaya Tuhan, yang dimana Tuhan adalah insinyur desainer dan dia juga adalah penciptanya. Kita membaca di dalam kitab Alkitab, bahkan ayat yang pertama sekali, pada mulanya, yaitu waktu Allah unsur abadi menciptakan langit, yaitu spasi atau ruang, dan bumi atau materi. Di waktu yang paling awal, maka unsur pribadi zat yang berkuasa itu menciptakan ruang dan bumi. Ini suatu hal yang sangat indah, dan melalui catatan firman Tuhan dikatakan bahwa ada 6 hari penciptaan. Hari pertama diciptakan terang, kedua atmosfer, hari ketiga tumbuh-tumbuhan vegetasi, hari keempat benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari yang kelima adalah hewan yang di air dan di udara, dan hewan yang di darat diciptakan pada hari yang ke-6. Dan kemudian setelah itu Allah berfirman, akan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yaitu laki-laki dan perempuan, supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak, dan mereka akan berkuasa di atas muka bumi ini. Dan kemudian Tuhan mengambil bentuk tanah, menghembuskan nafas hidup, menjadilah makhluk yang hidup. Kita melihat ini boneka yang berasal dari debu, yang disemprotkan nafas hidup Tuhan, unsur kehidupan, maka terjadilah makhluk hidup yang namanya manusia. Tetapi kalau kita balikkan rumus ini, yaitu debu kembali menjadi tanah, nafas yang kembali kepada Allah. Dan di sini tidak menyatakan bahwa Tuhan menciptakan hantu-hantu dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan kalau manusia mati hantunya keluar dan bergentayangan. Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu dihembuskan bukan hantu tetapi nafas kehidupan, unsur yang memberikan jiwa kepada manusia ini. Dan kemudian pada hari yang ke-6 itu Tuhan menciptakan laki-laki yang dinamakan Adam, dan dari tulangnya dibentuklah Hawa, perempuan yang pertama. Dan Allah membuat mereka kawin secara monogami dengan ayat yang menyatakan 2 menjadi 1. Dan kemudian makanan awal mereka di Kejadian 1 ayat 29 adalah vegetarian, yaitu buah dan biji-bijian. Sedangkan Kejadian 1 ayat 30 mengatakan semua hewan memakan tumbuh-tumbuhan hijau atau sayur-sayuran. Dan di awal muasal kita, rumah kita tidak terbentuk dari beton, ada listrik, AC, komputer, dan lain-lain. Dia hanyalah suatu taman yang alami yang disebut Eden. Dan kemudian daripada itu manusia diberikan perintah untuk reproduksi dan menjadi manajer bumi. Dan ada satu larangan, makan sebagai ujian. Hanya ada satu larangan dalam keadaan yang awal itu, hanya satu hukum: jangan makan buah dari pohon ketetapan baik dan jahat. Dan akhirnya pada hari yang ke-7 maka Tuhan menciptakan Sabat, suatu peringatan abadi
dan istirahat yang kudus yang berjalan dari awal itu sampai pada hari ini. Maka demikianlah selesaikan langit bumi, Allah pada hari ketujuh selesaikan, berhentilah ia daripada hal ini. Dan di langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu surga yang nanti akan datang, maka bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, seluruh umat manusia duduk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, kembali kita mengingatkan bahwa Tuhan membuat suatu landasan fisik, debu, yaitu tubuh kita, dengan kemampuan otak atau mental emosi, yang menghasilkan kapasitas spiritual, sosial, ekonomi, budaya, dan segala aspek urusan dan dimensi manusia. Oleh sebab itu, saudara yang kasih adalah sangat indah bagi saudara-saudara dalam 6 bulan ke depan, mulai hari ini, minggu depan, dan seterusnya, untuk mau memiliki satu tubuh yang awet, sehat, walafiat, memiliki pikiran yang cerdas, bijaksana, penuh dengan ilmu dan pengetahuan, mempunyai perasaan yang senang, positif, selalu gembira dalam keadaan susah sulit pun selalu keadaannya senang, dan memiliki pergaulan sosial yang serasi dengan siapapun juga. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan pun masih perlu ditambah lagi. Dan spiritual kerohanian kita harus soleh, suci, kita harus bersih, harus lurus, jujur, dan tidak mempunyai karakter yang mulia. Ekonomi kita harus sejahtera, kita harus mendapatkan sesuatu nasib kita, dan ada banyak cara untuk kita bisa hidup dengan uang ataupun tanpa uang. Dan kita akan mempelajari mengenai sistem ekonomi kerakyatan Indonesia, atau sistem ekonomi kapitalis sosial, atau bentuk-bentuk ekonomi yang lainnya. Dan juga kita harus mempunyai urusan-urusan yang sukses. Kita bisa mempelajari manajemen diri, manajemen waktu, manajemen daripada apa-apa yang ada pada kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang memenuhi kodratnya sebagai makhluk yang sangat mulia di atas bumi ini. Anda adalah seorang yang sangat istimewa. Tidak ada orang yang dua seperti Anda. Anda sendiri unik, Anda sendiri khas. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari bahwa karena pengaruh daripada dosa, terjadilah 3 zaman, yaitu zaman kesempurnaan awal, kejatuhan yaitu dunia fana sekarang, dan nanti akan ada surga yang akan datang. Untuk sementara waktu ini kita hidup di alam semesta, ya, tapi kita hidup di bumi yang harusnya sempurna. Kita ingin ciptakan Indonesia yang sehat, negara, bangsa, masyarakat, keluarga, individu, sesuai dengan desain asli Sang Pencipta. Kita akan lebih mendalami lagi mengenai desain asli Sang Pencipta ini, yaitu rekayasa asli Tuhan, yaitu dalam mencipta manusia. Kita mempelajari bahwa ada yang namanya struktur dan fungsi. Struktur itu adalah anatomi. Anatomi itu bukan si anak kawin dengan si Tommy, tapi itu adalah ilmu urai tubuh. Ya, Ana dan Tommy. Ana tubuh kita, dan Tommy adalah potongan-potongan. Dan fungsinya itu sangat berkaitan. Fungsi itu ditentukan oleh struktur. Mari kita lihat contohnya. Sebuah roda itu, kenapa strukturnya bulat? Karena fungsinya untuk menggelinding. Kalau dia persegi, pasti dia akan terjungkal-jungkal. Demikian juga sebuah pisau, dia bentuknya pipih, tajam, dan keras. Kenapa seperti itu dan dia tidak bulat atau persegi? Karena dia harus memotong. Kenapa dengan demikian mata harus mempunyai, dia punya bintik hitam, kornea, lensa di dalamnya, dan tempat untuk menerima retina, dan di luarnya dibungkus juga dengan pelindung-pelindungnya bulu mata dan alis. Nah, kita mengetahui bahwa itu sesuai dengan fungsinya. Kenapa kamera mempunyai bentuk seperti ini? Karena memang fungsinya adalah untuk menangkap cahaya. Dan kenapa hidung daripada Pinocchio ini adalah seperti ini? Nah, tentu ini tidak benar. Masa ada hidung yang kalau
seorang berbusa yang menjadi pacar. Kita mengetahui ada orang yang mempunyai hidung yang agak tinggi, hidung mancung, tetapi hidung mempunyai 4 fungsi: penciuman, kelembaban, filter atau penyaringan, dan pengaturan suhu. Ini karena struktur-struktur di dalamnya ada gelembung-gelembung berisi darah yang bisa membesar sehingga hidung agak mampet, udara akan dipaksa untuk melewati tempat itu dan dihangatkan, disaring, ditangkap melalui mukus atau lendir, bulu-bulu getah, dan tidak tahu hidung juga mencium. Inilah strukturnya. Dan kenapa terjadi bersin? Bersin bukan diciptakan oleh siapa, tapi oleh Sang Pencipta, yaitu untuk menolak, membuang hal-hal yang tidak baik dia di hidung atau saluran nafas bagian atas. Dengan kecepatan puluhan kilometer per jam, dia menyemprotkan akan hal-hal itu keluar. Kalau tidak, tubuh ini akan terganggu. Juga kemudian kenapa terjadi batuk-batuk? Karena ada kotoran di dalam paru-paru atau saluran nafas bagian bawah yang harus dikeluarkan, maka dia semprotkan melalui batuk-batuk itu. Maaf, yang berikut ini adalah gambaran daripada seorang sedang muntah. Kenapa? Ada isi perut yang tidak baik harus dikeluarkan. Alkohol terlalu pedas, dan mungkin dia minum baygon, ya itu harus dibuangkan. Kalau tidak, maka berbahaya. Maka muntah itu bukan penyakit. Muntah itu adalah satu mekanisme, suatu fisiologis, suatu fungsi daripada makhluk hidup untuk muntah. Muntah adalah suatu makna bahwa ada sesuatu yang tidak baik yang ada di dalam perut. Di dalam arti rohani, kita juga mengenal bahwa aku akan memuntahkan engkau. Artinya engkau akan ditolak atau dibuang. Engkau percuma, karena engkau bukan dianggap yang baik, tapi hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang ditolak. Kemudian terjadilah diare. Kenapa? Karena racun-racun itu sudah masuk ke saluran nafas bagian bawah, saluran pencernaan bagian bawah atau usus. Nah, diare ini bukan lagi penyakit. Diare itu adalah tanda bahwa tubuh membuang penyakit daripada tubuh itu. Mekanismenya adalah mekanisme yang baik. Diare adalah pembantu kita, kecuali kita kekeringan. Oleh sebab itu, supaya tidak hilang garam dan elektrolit, kita harus menggantikan diare kita ini. Dan tentunya ada yang menawarkan minuman-minuman berelektrolit, bermineral, tetapi yang sederhana, yang alami adalah kita bisa minum air kelapa muda. Air kelapa muda mempunyai kandungan elektrolit, juga sedikit garam yang bisa baik untuk kita. Dan kemudian juga ada fisiologi yang lain yang namanya demam. Demam ini adalah bila mana racun itu, kuman itu sudah masuk ke dalam darah, dalam tubuh kita, maka dia menghasilkan bahan-bahan kimia yang merangsang pusat suhu tubuh kita untuk menghasilkan panas. Dan panas ini, demam ini akan membuat sel-sel darah putih lebih aktif untuk membunuh sel-sel kanker, bakteri, mikroba, virus-virusnya. Oleh sebab ini adalah sahabat-sahabat kita. Inilah desain asli Sang Pencipta untuk laki-laki. Laki-laki dibuat oleh Tuhan memiliki janggut dan kumis. Ada yang mengatakan laki-laki tanpa kumis adalah bagaikan langit tak berbintang. Ya. Jadi, tapi tidak apa-apa kalau mau mencukur kumis atau mencukur janggut, itu pun boleh juga. Tapi yang aslinya memang seperti itu. Kenapa seperti itu? Bukan saya yang buat. Memang sudah laki-laki seperti itu. Namun karena manusia telah ciptakan pisau dan silet, maka ya silakan. Demikian juga wanita mempunyai sifat-sifat kewanitaan. Ada bentuk-bentuk yang bulat, yang mengembung pada wanita ini. Dan ini adalah indah dan cantik, karena ini memang desain asli Sang Pencipta, bahwa payudara wanita itu mempunyai fungsi untuk menghasilkan susu, makanan eksklusif satu-satunya yang perlu dan lengkap. Tak usah ada orang meragukan
akan kelengkapan gizi daripada air susu ibu atau ASI selama 6 bulan pertama. Tandanya adalah gigi belum terbentuk, bayi itu belum punya gigi. 6 bulan mulai keluar gigi, tandanya makanan padat. Pada 12 bulan semua gigi sudah lengkap, tandanya boleh makan makanan keras seperti orang dewasa. Demikianlah kita melihat bahwa desain ilahi itu kita bisa pelajari masuk ke dalam otak pikiran Tuhan, dan kita bisa belajar, kita jadi pintar. Siapa tahu kita bisa menjadi penyembuh, menjadi dokter-dokter alami dengan mempelajari ilmu dari Tuhan, ilmu ketuhanan melalui buku kedokteran yang paling berharga, yaitu firman Tuhan. Dan kemudian kita melihat di katedral besar di Roma, Vatikan, ada satu patung yang indah, yang sangat simetris, sangat anatomis, yang dibuat oleh seniman terkenal Michelangelo. Dan inilah patung Daud. Patung Daud ini adalah seorang laki-laki yang telanjang dari depan, belakang, dan sampingnya. Dan ini memang Tuhan ciptakan laki-laki memang modelnya seperti ini. Dan kita melihat Michelangelo menangkap desain Tuhan dalam bentuk mata, hidung, dan lain sebagainya dengan sangat fantastis dan sangat muskular, sangat memukau bentuk tangannya. Tapi saya ingin membawa perhatian saudara kepada satu bagian atau satu pekerjaan, satu fungsi, yaitu membuang air kencing atau urinasi, membuang air kemih. Masuk air dan makanan dari mulut, keluar air dari bawah ke depan, dan keluarlah ampas dibuang dari belakang. Air kencing ini adalah sampah, adalah bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh, terutama urea dan lain-lainnya. Dan sedangkan seluruh glukosa dan asam amino yang masih bermanfaat diserap kembali oleh ginjal, sehingga urina ini adalah hal-hal yang sudah tidak ada lagi. Tapi perhatikan, aliran daripada urina ini masuk ke tanah, masuk ke akar, naik ke pohon, masuk kepada buahnya, dan buah ini masuk ke mulut manusia. Kita melihat ada siklus di antara manusia dan tumbuh-tumbuhan. Dan ini tertulis di Alkitab, Kejadian 1 ayat 29. Makananmu adalah buah-buah dan biji-bijian. Tetapi saudaraku yang kekasih, sekarang ini manusia telah merubah aliran kencing ini bukan lagi ke bawah, tapi ke atas, ke mulut. Dan ini bukan desain asli Sang Pencipta. Ini dinamakan urina terapi, yaitu kencing sedikit, ambil tengah tangannya, asam-asam panas-panas, minum. Mereka mengklaim menyembuhkan berbagai macam penyakit dan hal-hal yang luar biasa. Dan dokter pun yang menganjurkan hal ini. Bagaimana tanggapan saudara? Apakah saudara pernah mencoba akan pola pengobatan yang eksotis, yang luar biasa seperti ini? Oh, saudaraku, marilah kita pelajari pada malam hari ini apa yang dikatakan dan apa yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, ada buku-buku yang telah dibuat mengenai urinoterapi ini, yang antara lain mengatakan bahwa urinoterapi cairan alami untuk kesehatan yang baik. Ini akan mengobati jerawat, kebotakan, infeksi, dan kemudian berbagai macam penyakit-penyakit yang lain. Dan ada buku yang mengatakan Miracles of Urine Therapy, yaitu mujizat daripada terapi urina ini. Tapi kalau minumnya harus sedikit ditahan-tahan, dipaksa-paksakan. Juga ada promosi-promosi yang lain. Urine therapy, don't be afraid to challenge conventional cancer therapies. After all, it's your life at stake. Bagi orang yang sudah mau putus harap karena kanker, maka seakan-akan terapi urina ini sangat menjanjikan. Dia katakan, jangan takut untuk menantang pengobatan konvensional kanker. Coba air kencing. Anda punya hidup memang sudah berat, sudah tertantang, sangat tertantang.
Bahkan ada yang mengatakan the water of life. Kencing ini adalah air kehidupan dan punya dukungan. Dan ada kata-kata drink your own water. Minum airmu sendiri. Saya bertanya, kalau urina itu memang benar, kenapa dia tidak bekerja waktu di dalam? Kenapa dia harus disemprot keluar masuk lagi untuk dipekerjakan? Bahannya sama, ada di dalam. Ini harus masukkan. Apa yang terjadi kepada urina ini bila mana dirombak lagi dan masuk ke dalam perut kita? Itu semua sampah, urea dan lain sebagainya. Tetapi orang berani untuk mempromosikan suatu hal yang najis, suatu hal yang kotor, yang oleh alam, oleh Tuhan disemprot ke bawah, dimasukkan lagi ke mulut. Saudaraku, saya ingin untuk mengingatkan kepada kata-kata ular yang penuh bisa. Di awal muasal daripada kehidupan manusia, manusia itu sempurna. Tapi oleh karena ada kata-kata bisa, kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu akan menjadi hikmat dan bijaksana luar biasa. Kata-kata bisa, kata-kata bohong, penuh penyesalan. Anda minum air Anda sendiri, yaitu kencing Anda. Itu adalah suatu minuman yang penuh khasiat yang menyembuhkan. Saudara yang terkasih, saya berani menyampaikan kepada saudara-saudara, tidak ada di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa kotoran-kotoran itu harus dimasukkan ke dalam mulut manusia. Bahkan orang zaman Israel dulu, mereka harus tinggal di luar. Kalau mereka ada wabah, ada sesuatu yang tidak baik, cuci dengan air, kalau tidak dibakar atau tidak rumahnya diruntuhkan, bahkan batu-batunya harus digosok daripada segala kecemaran-kecemaran itu. Bagaimana hal yang kotor, yang najis, sampah akan kita masukkan ke mulut kita? Kenapa kita tidak coba feses kita atau tai kita saja kita makan? Itu lebih eksotik daripada air kencing. Kenapa harus promosikan air kencing ini? Saudaraku, saya ingin menyampaikan kepada saudara firman Tuhan bahwa Tuhan telah mengatakan kalau kamu makan, ya aku larang kamu mati. Tapi kata-kata ulang, kata-kata bisa hal tersebut. Oleh sebab itu saya inginkan saudaraku agar saudara baca baik-baik firman ini, sehingga saudara tidak akan tersesat dengan hal itu. Saya harus menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara. Ini bukan porno, tapi saya ingin untuk diperlihatkan lebih dekat lagi, supaya saudara tahu kalau saudara minum air kencing, maka inilah dia punya logika. Suruh kepada Tuhan memindahkan Anda punya alat kencing itu ke hidung Anda, supaya Anda langsung semprot masuk ke dalam mulut. Oh Tuhan, kamu sudah salah bikin saya punya alat kencing di tengah mau semprot ke bawah, bikinlah di atas. Tuhan tidak membuat kencing menetes dari hidung atau dari dahi untuk bisa menetes masuk ke mulut. Tuhan bikin di bawah untuk dibawa ke bawah. Knalpot ditaruh di belakang dan bukan di depan mobil. Kenapa? Penciptanya tidak ingin asap itu mengganggu. Kalau Tuhan ingin kita merokok, Tuhan akan membuat knalpot di atas kepala kita. Kita merokok, nah, itu tandanya bahwa silahkan merokok. Tapi tidak, Tuhan tidak membuat knalpot bagi manusia. Jadi jangan coba-coba untuk mengknalpotkan diri. Boleh, silahkan. Dan saudaraku, hati-hati. Kaabah tubuh ini adalah Kaabah Allah yang kudus. Siapa menajiskannya, Tuhan tidak bisa menerimanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, sedapat mungkin, walaupun kita hidup di dalam zaman sains dan teknologi dengan segala kehebatan ciptaan manusia, kita tidak bisa memperbaiki Tuhan. Kita tidak bisa membuat suatu benda yang lebih hebat daripada Tuhan. Atau mungkin bisa, kita bisa membuat hal-hal, tapi semuanya harus kembali kepada kodrat desain asli daripada Sang Pencipta. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, kita mengakui bahwa kita penuh masalah. Tubuh tidak sehat, pikiran tidak cerdas, perasaan tidak senang, sosial tidak serasi, spiritual tidak suci, ekonomi kurang sejahtera, dan urusan-urusan tidak sukses. Manusia kita tidak betul. Oleh sebab itu, inginkah kita sempurna sesuai dengan rancangan ilahi, desain ilahi? Bisa. Itu sebabnya selama 6 bulan ke depan saya mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak semuanya
untuk mencoba suatu program revitalisasi diri secara utuh, holistik, dan alami. Dan kita mau menjadi tubuh yang sehat, kiranya cerdas, hikmat, bijaksana, saatnya selalu positif dan senang, mempunyai kesucian, kesolehan dalam hidup kita, dan pergaulan yang serasi, ekonomi yang sejahtera, urusan yang sukses, sesuai dengan cara daripada Tuhan, Sang Pencipta yang kita sembah dan yakini. Apa yang Dia katakan, amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, ini adalah satu gambaran daripada seorang pelukis mengenai Taman Eden dan sorga. Saya tidak tahu apakah ini benar, ini satu ilustrasi. Tapi yang kita tahu, bahwa kalau mobil harus sehat, apalagi manusia harus lebih sehat lagi. Dan kita akan akhiri dengan suatu doa. Kita akan connect dan komunikasi dengan pusat alam semesta. Pada saat ini saya mengundang saudara-saudara untuk kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara, dan Penyembuh, kami adalah desain-Mu yang ajaib luar biasa. Kami cantik sebagai perempuan, kami ganteng sebagai laki-laki, kami sempurna sebagai manusia karena-Mu, karena rancangan-Mu, karena penciptaan, pemeliharaan, dan penyembuhan daripada-Mu. Kami yakin kami akan menjadi pemenang-pemenang. Oleh sebab itu, tolong kami mulai malam hari ini untuk komit kepada Tuhan, untuk menyerahkan diri kepada konsep-konsep yang berasal daripada pusat alam semesta. Janganlah kami, Tuhan, kami memuji dan membesarkan Engkau. Tak cukup kami bisa menaikkan hormat kepada-Mu. Tak cukup kami bisa sujud serendah-rendahnya untuk merebahkan diri di bawah kaki. Tapi kami mengaku bahwa kami manusia fana, kami penuh dosa, kami tahu yang baik, tapi kami sering tidak berbuat. Kami melanggar segala perintah-Mu yang ajaib, dan kami termakan oleh kata-kata ular yang belum bisa. Bahwa kami tidak akan mati, kami akan menjadi Allah, bahkan seperti Allah, dan kami akan bisa mempunyai kecerdasan untuk melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Kami mohon ampun Tuhan, dan kami juga mohon agar kami diberikan suatu hidup yang baru, revitalisasi dengan kuasa yang turun dari surga, Roh Kudus, malaikat, dan sarana alam dan hal-hal yang lainnya, kasih sayang akan bersama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempunyai banyak kebutuhan. Saudara-saudara kami pada saat ini ada yang mempunyai berbagai permintaan sakit dan penyakit. Ada di antara mereka sedang sedih, sedang stres, sedang tertekan batin mereka. Ada yang mempunyai masalah ekonomi, ada yang harus kewajiban hutangnya, sulit mencari jalan keluarnya, mempunyai cita-cita, bingung, dan mempunyai banyak hal. Engkau adalah jawaban, Engkau adalah yang akan memberikan. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Oh, terima kasih, syukur panjatkan kami naikkan kepada-Mu. Tak bisa kami balas apa yang Kau telah berikan. Kami hanya hargai, kami terima, kami besarkan Engkau, Tuhan, Pencipta dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Anda adalah luar biasa, dan kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Oke, selamat malam, sampai jumpa pada waktu minggu yang akan datang. Saya baru, saya sehat seutuhnya, holistik dan alami. Kepada seluruh pemirsa ACPN, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menyimak acara kesehatan Anda pada malam hari ini.
Dan selalu ingat, kita masih ada 17 seri ke depan. Tetaplah menyimak, dan kami pertama-tama juga mohon maaf. Mungkin pada malam hari ini ada gangguan di dalam volume, sehingga para pemirsa tidak dapat mendengar dengan baik. Tapi kami akan adakan siaran ulang. Dan jangan lupa setiap hari Rabu untuk 17 pekan ke depan, setiap bulan, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, selama 6 bulan ke depan, kita akan mengikuti kesehatan Anda yang akan dibawakan oleh Dr. Ruben Supit. Dan siapkan pertanyaan-pertanyaannya, dan kita akan coba menjawab pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Demikianlah acara kesehatan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati.